Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari aset sama dengan liabilities plus owner equity, atau aset sama dengan utang plus modal. Apakah kejadian-kejadian yang ada dalam perusahaan itu akan dicatat dalam catatan akuntansi atau dalam jurnal? Kita coba lihat. Biasanya dalam perusahaan itu akan ada peristiwa pembelian, kemudian ada diskusi atau rapat, atau pembayaran. Nah, kita akan lihat posisi seperti ini. Misalkan ada peristiwa pembelian komputer, kemudian ada diskusi desain produk dengan calon pelanggan, dan berikutnya ada transaksi atau peristiwa pembayaran sewa. Apakah posisi keuangan bisa berupa aset, kewajiban, atau ekuitas pemilik perusahaan akan berubah? Nah, kita lihat. Pembelian komputer berarti ada transaksi pembelian komputer, baik secara tunai ataupun secara kredit. Dicatat atau tidak? Ya. Pembelian komputer ini akan dicatat dalam jurnal. Kemudian, diskusi dengan klien, dengan calon pelanggan. Ini tidak dicatat karena kita hanya diskusi, di mana dalam diskusi ini belum tentu ada transaksi. Yang berikutnya adalah pembayaran sewa. Ketika kita melakukan pembayaran sewa, berarti kita ada transaksi bisnis. Perusahaan melakukan pengeluaran, sehingga ini harus dicatat. Kita mulai masuk ke dalam analisis transaksi bisnis. Ya, transaksi yang pertama. Ada investasi oleh pemilik. Contoh, Renil memutuskan untuk memulai perusahaan pengembangan aplikasi smartphone yang dia beri nama SoftByte. Tanggal 1 September, dia menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000. Kemudian transaksi ini akan menghasilkan peningkatan yang sama dalam aset dan ekuitas pemilik. Nah, ketika kita akan memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi, aset akan bertambah dan ekuitas pun juga akan bertambah. Ini harus balance. Ya. Aset, karena ini adalah penerimaan tunai, maka kita catat ke dalam kas. Kas bertambah sebesar $15.000 dan bagian owner capital atau modal pemilik itu juga bertambah sebesar $15.000. Transaksi yang kedua adalah pembelian peralatan secara tunai. SoftByte membeli peralatan komputer seharga $7.000 tunai. Nah, ketika ini pembelian secara tunai, berarti akan kita analisa, ya, kas akan berkurang sebesar $7.000 karena buat beli secara tunai. Apa yang bertambah? Komputer. Karena kita beli komputer, berarti kita dapat komputer. Berarti cara pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah kas akan berkurang $7.000, equipment atau peralatan bisa berupa komputer itu bertambah sebesar $7.000. Bagian liability sama owner equity berkurang nggak? Atau bertambah nggak? Nggak ada pengaruh terhadap liabilities dan owner equity. Karena pembeliannya secara tunai, berarti kasnya yang berkurang, dan yang dibeli adalah komputer, di mana komputer ini merupakan aset. Jadi yang terpengaruh hanya di bagian aset. Saya garis bawahi di sini, tidak semua transaksi itu akan berpengaruh di aset dan liabilities plus owner equity.
Bisa saja hanya bagian aset aja yang berpengaruh, atau bisa saja bagian liabilities dan owner equity aja yang berpengaruh. Yang penting, sisi antara aset dan liabilities plus owner equity itu balance atau seimbang. Transaksi yang ketiga adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kalau tadi secara tunai, sekarang secara kredit. Kita lihat ya. SoftByte membeli headset seharga $1.600 dan aksesoris lainnya yang diperkirakan akan bertahan hanya beberapa bulan. Pemasok mengizinkan SoftByte untuk membayar tagihan ini bulan Oktober. Oke. Nah, transaksi ini akan berpengaruh kemana? Membeli headset 1.600 boleh bayar bulan depan, berarti kredit. Ya. Kas berpengaruh nggak? Enggak. Karena kita belum mengeluarkan uang. Walaupun ada transaksi pembelian. Bagian aset apa yang terpengaruh? Ya, perlengkapan yang dibeli. Di mana perlengkapan ini tidak bertahan selama lebih dari 1 tahun. Di situ dijelaskan hanya beberapa bulan. Berarti aset lancar. Biasanya aset lancar ini masuknya ke perlengkapan, supplies. Berarti supplies akan bertambah sebesar 1.600. Kemudian si pemasok ini mengizinkan membayar tagihannya bulan depan. Berarti kita punya utang. Ketika kita punya utang, maka akun liabilities akan terpengaruh. Supplies bertambah 1.600 dan utang juga bertambah sebesar 1.600. Transaksi berikutnya adalah penerimaan jasa secara tunai. SoftByte menerima uang tunai sebesar $1.200 dari pelanggan untuk layanan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan. Perusahaan menerima uang tunai sebesar $1.200. Berarti di sini karena kita menerima uang tunai, kas pasti akan terpengaruh. Karena kita menerima berarti bertambah. Ya. Kas ini diterima karena apa? Karena ada penerimaan jasa, berarti ada pendapatan. Berarti di sebelah liabilities plus owner equity itu akan bertambah. Yang terpengaruh adalah owner equity berupa revenue atau pendapatan. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kas bertambah 1.200 dan bagian owner equity juga bertambah sebesar 1.200 sebagai revenue atau pendapatan. Transaksi berikutnya, pembelian iklan secara kredit. SoftByte menerima tagihan sebesar $250 dari Daily News untuk beriklan di situs web online-nya, tetapi menunda pembayaran hingga nanti. Berarti ada tagihan sebesar $250 tapi kredit atau utang. Oke. Akun yang terpengaruh adalah utang sebesar $250 dan biaya atau expenses sebesar $250. Karena ini adalah biaya iklan. Jadi kalau tadi kita pembelian aset secara tunai, yang berpengaruh adalah bagian aset aja. Kas dan peralatannya bertambah. Sedangkan ini untuk pembelian iklan secara kredit, yang terpengaruh adalah bagian liabilities plus owner equity aja. Ya. Yaitu bagian utangnya bertambah dan ada pembayaran biaya. Nah, berikutnya pendapatan jasa tunai dan kredit. Nah, gabungan ini. Perusahaan melakukan layanan senilai $3.500, di mana perusahaan ini menerima uang tunainya $1.500
Sisanya sebesar 2.000 itu dibayar nanti atau secara kredit. Nah, kalau seperti ini, kita analisa satu persatu. Layanan senilai 3.500. Berarti di sini kita punya pendapatan ya. Pendapatan sebesar 3.500. Diterimanya 1.500. Berarti kita nerima uang kas, kasnya akan bertambah sebesar 1.500. Terus kemudian sisanya kredit. Berarti kalau kita yang melakukan layanan, kita punya piutang ya. Kita punya piutang, berarti piutangnya bertambah 2.000. Berarti kasnya bertambah 1.500, piutang bertambah 2.000, dan di bagian owner equity berupa pendapatan sebesar 3.500. Oke. Transaksi berikutnya adalah pembayaran biaya. Perusahaan membayar biaya sebagai berikut yang dibayarkan secara tunai di bulan September. Sewa kantor $600, gaji dan upah karyawan $900, utilitasnya $200, sehingga totalnya adalah $1.700. Karena ini pembayaran secara tunai, maka kasnya pasti akan berkurang sebesar 1.700. Kemudian bagian yang berpengaruh apa? Bagian owner equity berupa biaya. Kas berkurang 1.700, bagian owner equity-nya di bagian biaya 600, 900, dan 200. Ini boleh ya. Ini boleh dikasih penjelasan di sebelah kanannya, biar kita nggak bingung ya. Boleh dikasih penjelasan. Misalnya 600 sewa kantor, gaji karyawan, utilitas, gitu boleh ya. Oke. Berikutnya adalah pembayaran utang. Perusahaan membayar tagihan sebesar $250 secara tunai. Kita bayar utang, berarti kasnya berkurang, utangnya juga pasti berkurang, ya kan? Utang berkurang 250, kasnya juga berkurang 250. Transaksi berikutnya adalah penerimaan atas piutang. Perusahaan menerima $600 secara tunai dari pelanggan. Berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang karena sudah dibayar. Oke. Penarikan tunai oleh pemilik. Ray menarik uang tunai sebesar $1.300 untuk kepentingan pribadinya. Karena ada penarikan uang tunai, berarti kasnya berkurang sebesar 1.300. Di bagian owner equity juga berkurang berupa drawing atau penarikan untuk keperluan pribadi sebesar 1.300. Oke. Sehingga kalau transaksi ini sudah selesai, anggaplah transaksi ini sudah selesai dalam bulan tersebut atau bulan September. Di akhir transaksi kita akan coba totalkan bagian aset harus sama dengan liabilities plus owner equity-nya. Nah, kebetulan di sini sudah balance. Ya. Berarti sementara benar. Kenapa saya bilang sementara? Karena ketika kita melakukan pencatatan-pencatatan seperti ini, walaupun balance, belum tentu benar. Kita harus cek ulang lagi. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ringkasan transaksi ini bisa berupa 1. Setiap transaksi yang dianalisis akan berpengaruh terhadap 3 komponen persamaan dasar akuntansi. Bisa ketiganya, bisa di sisi aset aja, atau bisa di sisi liabilities plus owner equity. Kemudian, kedua sisi persamaan harus selalu sama. Demikian pembahasan mengenai analisis transaksi. Kemudian kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.